Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang saya baca berjudul Letrozole versus Clomiphene untuk induksi ovulasi pada anovulator woman with PCOS, randomized control trial. Ini merupakan jurnal yang dipublikasi oleh International Journal of Gynecology and Obstetrics pada 2020 dengan impact faktor 4,4. Untuk latar belakang, infertility merupakan kegagalan pasangan untuk mencapai konsepsi setelah 1 tahun melakukan pernikahan dengan unprotected intercourse. Kemudian PCOS dikatakan merupakan penyebab utama anovulator infertility dengan insidensi rate-nya 70-80%. Kemudian clomiphene citrate sejauh ini merupakan standar terapi yang dikenal. Kemudian sejak 2001, letrozole dipropos sebagai alternatif yang lebih baik untuk menangani wanita dengan gangguan anovulator. Keunggulannya yaitu dia memiliki efek yang lebih baik untuk mencapai ketebalan endometrium dan juga meningkatkan pregnancy rate. Kemudian sebelumnya telah dilakukan studi yang meneliti antara letrozole versus clomiphene citrate pada wanita infertil dengan PCOS, namun peneliti mengklaim bahwa kualitas studi sebelumnya kurang cukup kuat karena adanya risiko bias yang cukup tinggi. Di studi sebelumnya yang memiliki desain trial yang cukup baik, itu didapatkan jumlah pasien obes pada studi tersebut dengan BMI lebih dari 40 itu cukup tinggi, sehingga dikatakan kurang representatif dalam praktek sehari-hari seorang SPOG. Kemudian peneliti mengklaim bahwa perlu dilakukan studi selanjutnya dengan desain yang lebih baik dengan risiko bias yang lebih rendah. Untuk metodenya ini penelitian dilakukan pada April 2018 sampai dengan Oktober 2019 di India di Rumah Sakit Pendidikan Tersier. Kemudian randomisasi dilakukan dengan opaque sealed envelope. Kemudian untuk proses blinding dilakukan pada senior sonographer serta statistician. Kemudian untuk kriteria inklusi yaitu wanita usia 18 sampai 35 tahun yang mengalami infertilitas anovulator, kemudian terdiagnosis PCOS berdasarkan kriteria Rotterdam yaitu 2 dari 3 kriteria. Kemudian untuk kriteria eksklusinya yaitu didapatkan hasil abnormalitas pada analisis sperma pasangan, kemudian biopsi endometrial premenstrual, dan serta tes potensi tuba. Kemudian dilakukan eksklusi juga pada wanita yang terbukti adanya gangguan tiroid, hiperprolaktinemi, memiliki penyakit berat, dan juga riwayat menerima induksi ovulasi dalam 6 bulan terakhir. Kemudian untuk pasien dikategorikan ke dua kelompok 1:1, di mana kelompok 1 yaitu letrozole dan kelompok 2 clomiphene citrate. Untuk kelompok letrozole diberikan terapi 2,5 mg per hari selama 5 hari pada hari kedua sampai ke-6. Kemudian pada kelompok clomiphene citrate diberikan terapi 50 mg per hari di hari kedua dan ke-6 juga. Kemudian pada letrozole dosis ditingkatkan sampai dengan 2,5 mg per siklus, maksimal 7,5 mg. Kemudian pada clomiphene citrate dosis ditingkatkan 50 mg di siklus berikutnya dengan dosis maksimal 150 mg. Kemudian selanjutnya kedua kelompok dilakukan transvaginal ultrasound di hari ke-11 sampai dengan 18 dengan menggunakan Manray Z6 dengan prop 6,5 MHz untuk mengukur endometrial thickness dan folikel. Untuk endometrial thickness diukur pada bagian fundus uteri dengan potongan mid sagittal, yaitu dari border atas endometrium sampai dengan border bawah endometrium. Kemudian untuk folikel dikatakan dominan folikel jika ukurannya lebih dari 18 mm. Selanjutnya dilakukan injeksi HCG 5000 IU per intramuskular pada kedua kelompok. Kemudian pasien direkomendasikan untuk melakukan aktivitas seksual pada 24 sampai 36 jam pasca injeksi.
Kemudian 48 jam setelahnya dilakukan pemeriksaan USG transvaginal baik dengan penilaian atau tanpa penilaian kadar serum 21 progesteron. Kemudian untuk outcome penelitian, untuk primary outcome-nya yaitu adalah endometrial thickness. Kemudian untuk secondary outcome-nya yaitu ovulation rate, monofollicular development, pregnancy rate, dan time to pregnancy. Ini untuk proses sampling pada penelitian ini dari 205, kemudian dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya 90 subjek penelitian dilakukan randomisasi dengan pembagian 45 di letrozole dan 45 di kelompok clomifen. Kemudian untuk per protokol analisis terdapat 41 pada letrozole dan 39 pada clomifen citrat. Dari karakteristik demografi dari kedua kelompok tidak didapatkan adanya perbedaan bermakna. Kemudian dari hasil penelitian untuk intention to treat analisis pada endometrial thickness, kemudian cumulative ovulation rate di kedua kelompok tidak didapatkan perbedaan bermakna. Sedangkan pada monofollicular development, pregnancy rate, dan time to pregnancy, kelompok letrozole secara statistik signifikan lebih superior pada kelompok letrozole. Kemudian pada per protokol analisis dari segi monofollicular development serta pregnancy rate, letrozole masih lebih superior secara statistik dibandingkan dengan clomifen citrat. Untuk diskusinya, dari segi endometrial thickness antara letrozole dan clomifen citrat, pada penelitian terdahulu didapatkan hasil yang inkonsisten, di mana ada yang lebih tinggi pada letrozole, ada yang lebih tinggi pada clomifen citrat, ada yang juga yang tidak ada perbedaan bermakna antara keduanya. Pada penelitian ini juga tidak didapatkan perbedaan bermakna antara keduanya. Peneliti mengklaim kemungkinan karena pada peneliti sebelumnya itu terdapat untuk karakteristik demografi pasiennya terlalu heterogen, juga adanya intervensi yang berbeda antara peneliti sebelumnya dengan yang sekarang dari segi dosis, pemberian obat maupun siklus pemberian terapinya. Kemudian juga mungkin adanya perbedaan teknik pengukuran dari endometrial thickness itu. Kemudian pada studi ini ovulasi rate-nya baik pada kelompok clomifen citrat maupun letrozole lebih tinggi dibandingkan studi sebelumnya, yang mana ini dapat dimungkinkan terjadi karena pada penelitian ini untuk serum progesteron yang dijadikan dasar untuk diagnosis ovulasi itu kadar yang digunakan pada penelitian ini itu lebih rendah. Dan juga dimungkinkan karena terlalu banyaknya subjek yang obes pada penelitian sebelumnya. Kemudian pada studi ini juga menunjukkan bahwa monofollicular development lebih tinggi dibandingkan pada letrozole, di mana berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin disebabkan karena perbedaan populasi serta perbedaan kriteria untuk mengkategorikan follicle dominan. Kemudian penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa clomifen citrat lebih superior dibandingkan letrozole untuk pregnancy rate-nya, yang mana hal ini disebabkan karena perbedaan karakteristik populasi, baik dari segi indeks massa tubuh, fenotip maupun etnik, atau perbedaan cara mendiagnosis kehamilan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Kemudian untuk kelebihan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini memiliki desain studi yang jelas dengan perlakuan baik pada kelompok 1 maupun 2 yang sama, serta teknik pemeriksaan yang sama, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko bias. Kemudian penelitian ini membandingkan time to pregnancy setelah ovulasi pada kedua kelompok yang mana tidak dilakukan di penelitian sebelumnya. Kemudian untuk limitasinya yaitu penelitian ini gagal untuk menilai adanya perbedaan endometrial thickness pada kedua kelompok. Kemudian pada penelitian ini tidak melibatkan blinding pada subjek penelitian. Ya,
Demikian presentasi dari saya. Mohon asupannya, Dokter, Pak dan Mbak. Terima kasih.